Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu dalam kajian seri baca buku. Mudah-mudahan bermanfaat dalam upaya kita untuk menggali ilmu dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita baca satu tulisan dari buku yang saya buat yang berjudul Mutiara Hikmah. Pada bagian yang pertama tentang sepenggal kisah tentang keimanan. Wajah Hanzalah tampak gelisah. Rautnya tampak menyiratkan sesuatu yang bergejolak dalam hati. Sahabat Nabi SAW itu memang sedang menghadapi masalah. Mulutnya tampak bergetar, seraya meluncur darinya beberapa kalimat menghujat. Bukan hujatan kepada orang lain, namun justru hujatan kepada dirinya sendiri. Nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Dia menghujat dirinya sendiri dengan sifat kemunafikan. Begitulah ia menghujat dan mencaci dirinya sendiri. Entah apa yang sesungguhnya sedang bergelayut dalam pikirannya. Yang pasti raut wajah dan ungkapan caci maki itu begitu jelas menggambarkan masalah yang sedang dihadapi. Masalah yang menyelimuti dirinya membuat Hanzalah tidak menyadari ketika Abu Bakar sudah berada di hadapannya. Semua keadaan dan ungkapan Hanzalah tertangkap sangat jelas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hal itu tentu saja menjadikan Abu Bakar sangat heran. Hei Hanzalah, apa yang sedang terjadi denganmu? Kenapa engkau mencaci maki dirimu sendiri dengan sifat kemunafikan? Adakah aku bisa membantumu? Katakanlah kepadaku, hei Hanzalah. Hei Abu Bakar, Hanzalah ini munafik. Hanzalah ini munafik Abu Bakar. Kalimat-kalimat itu lagi-lagi diucapkan oleh Hanzalah. Tentu saja Abu Bakar semakin bingung dengan sikap Hanzalah tersebut. Iya Hanzalah, aku mendengar dengan sangat jelas cacian dan makianmu untuk dirimu itu. Tetapi apa yang membuat kamu mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas itu? Hei Abu Bakar, sungguh aku ini munafik. Ketika aku tengah berada di majelis Rasulullah SAW bersama para sahabat yang lain, ketika beliau menguraikan gambaran kenikmatan surga dan kengerian siksa neraka, seolah-olah aku menyaksikan semua itu. Indahnya surga dengan semua kenikmatan di dalamnya hingga aku menginginkan segera memasukinya. Begitupun ketika beliau menggambarkan siksa neraka dengan semua kengeriannya, aku seolah-olah melihat dengan jelas semua itu, hingga aku sangat takut dan sungguh-sungguh berlindung kepada Allah dari siksa neraka itu. Tetapi Abu Bakar, saat aku kembali ke rumah, berkumpul lagi dengan keluarga, semua itu seolah lenyap begitu saja. Aku tidak merasakan hasrat kuat untuk memasuki surga, dan rasa takut terhadap siksa neraka juga hilang entah kemana. Aku malah asyik bersama keluarga dan lupa dengan semua peringatan Allah dan Rasul-Nya. Yang terasa sebagai kenikmatan pada saat itu adalah dunia dengan semua perhiasan. Seolah aku hidup selamanya di dalamnya. Padahal bukankah dunia ini akan hancur dan binasa? Hei Abu Bakar, Hanzalah ini memang munafik. Terengah-engah Hanzalah
mengungkapkan perasaannya kepada Abu Bakar. Nafasnya tidak teratur, wajahnya tampak pucat, raut kegelisahan belum juga sirna darinya. Abu Bakar tampak begitu sabar mendengarkan semua ungkapan sahabatnya itu. Lalu dengan tenang dan hati-hati Abu Bakar mengatakan kepada Hanzalah, "Hei Hanzalah, jika itu yang kamu rasakan, maka ketahuilah bahwa perasaan seperti itu bukan hanya engkau yang merasakannya. Sungguh aku pun merasakan hal yang sama." Dek, kaget itu Hanzalah mendengar kata-kata Abu Bakar itu. Wajahnya yang sedari tadi tertunduk tiba-tiba mendongak ke atas. Matanya terbelalak mengamati wajah Abu Bakar As-Siddiq, seolah ia tidak percaya mendengar kalimat yang baru saja diungkapkan oleh Abu Bakar. Bukankah Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling mulia, orang terdekat beliau, dan manusia yang selalu membenarkan risalah beliau hingga ia dijuluki As-Siddiq? Mungkinkah aku salah dengar? Begitulah barangkali keheranan yang tengah difikirkan batin Hanzalah. Namun belum sempat kebingungan itu mendapatkan penjelasan, Abu Bakar segera mengajak Hanzalah untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ayo Hanzalah, sebaiknya kita segera menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biarlah beliau saja yang menjelaskan keadaan jiwa yang kita rasakan." Kedua sahabat mulia ini segera beranjak menuju kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah itu memang kecil dan sempit, namun semua orang yang memasukinya merasakan kelapangan di dalamnya. Sempit ruangannya, tetapi kesejukan yang terasakan. Tanpa lampu yang menyala, namun cahaya di dalamnya tidak pernah padam, hingga semua orang mendapatkan penerangan. Sholat dan bacaan Al-Quran telah menjadi cahaya ruhani dalam rumah yang bersahaja ini. Terlebih, penghuni rumah itu adalah pembawa cahaya bagi alam semesta. Ya, dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah itu tengah berada di rumah. Wajahnya yang teduh membuat siapapun yang melihatnya merasakan ketentraman. Kata-kata yang keluar lewat lisannya yang mulia, laksana mutiara-mutiara yang berkilau. Senyumnya begitu merekah indah, sorot matanya tajam, kalimat yang terucap olehnya padat dan syarat makna. Dia memang pribadi mulia yang Allah hadirkan di tengah-tengah manusia. Dia mewujud untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Assalamualaikum. Suara salam terdengar jelas di depan pintu rumah. Rasulullah SAW menjawabnya dan segera membuka pintu. Waalaikumsalam. Oh kalian, ada apa kalian berdua datang di saat yang tidak biasanya? Abu Bakar dan Hanzalah tampaknya telah tiba di kediaman Rasulullah SAW. Setelah dipersilahkan duduk, Rasulullah SAW menanyakan keadaan mereka berdua. Abu Bakar lalu menceritakan pertemuannya dengan Hanzalah dan kegelisahan yang dirasakan oleh Hanzalah. Ia juga menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa apa yang dirasakan oleh Hanzalah itu juga ia rasakan. Hai Hanzalah,
dan kamu juga Abu Bakar, kalau kalian berdua bisa mempertahankan keadaan kalian sama seperti ketika kalian berada di majelisku, maka para malaikat akan menyalami tangan-tangan kalian. Mereka akan memberikan ucapan selamat kepada kalian. Akan tetapi sa'atan, sesaat, ada saatnya iman mengalami kenaikan, sebagaimana kalian merindukan surga dan rasa takut akan siksa neraka memasuki ruang jiwa. Namun ada saatnya keimanan juga mengalami penurunan, hingga semua itu tidak lagi terasakan dalam jiwa. Maka jaga dan pelihara dengan baik keimanan kalian. Demikian Rasulullah SAW dengan penuh wibawa dan ketenangan menyampaikan tausiah kepada kedua sahabatnya. Laksana air segar, kata-kata itu mengalir, menyusup ke dalam pori-pori hati kedua sahabat mulia. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita barangkali mengalami hal yang sama, sebagaimana sepenggal kisah tadi. Jika demikian, bagaimana mestinya menyikapinya? Seorang ulama ahli hadis, Syekh Dr. Sayyid Muhammad Nuh, menasihati kita agar hendaknya dalam keadaan iman yang lemah tidak mengendorkan ibadah-ibadah wajib, tidak mengendorkan ibadah-ibadah wajib. Lakukanlah semua kewajiban itu dengan pelaksanaan sebaik mungkin, sebab hal itu merupakan benteng terakhir keimanan kita. Namun ketika iman mulai kita rasakan beranjak naik, maka lakukan kembali amal-amal sunnah dan tunaikan adab-adab yang mulia. Jika sikap demikian kita lakukan, maka iman di dalam jiwa akan tetap terjaga. Tidak mudah memang, tetapi itulah perjuangan. Disitulah ada nilai pahala yang telah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita senantiasa berjuang menjaga dan memelihara keimanan. Jangan lupa bergaullah dengan orang-orang yang soleh, teladani kebaikan mereka. Hendaklah kita saling menasihati, rutinkan zikir dan berbagai amal ketaatan. Tidak ada salahnya sesekali melakukan rihlah, rekreasi untuk menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tergelar di alam semesta. Kita akan segera merasakan aliran kesegaran iman mulai membasahi hati kembali. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan pencipta, penguasa, pemilik diri kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka para malaikat. Alla takhafu wala tahzanu wa basyiru bil jannah. Seraya mengatakan, jangan kamu takut, jangan kalian bersedih, berbahagialah bil jannah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah Allah sediakan untuk kalian. Demikian, mudah-mudahan sepenggal kisah tentang keimanan bermanfaat bagi kita semua. Wa'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.